Ya, Salam. Gimana Pak Agus? Halo Pak Agus. Ya, jelas Pak. Ya, baik. Ada yang bertanya lagi, silakan. Ya, yang lain silakan. Masih ada 30. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Jelasnya kami terbantu Pak dengan kegiatan ini, dan untuk pengalaman rohani ya memang kita satu memang bersedia selama apapun kegiatan Kristen itu ini yang jelasnya ini sangat bermanfaat bagi saya terutamanya yang tidak tahu ini samping saya Pak. Tapi saya sangat terbantu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yakobus, dengan rekan-rekan yang berhubungan pendeta, pastor, rekan kehidupan ini. Dia selalu menguatkan kami, mengingatkan kami. Saya tidak ada pertanyaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Oh, baik, baik. Silakan Pak, jika ada pertanyaan yang lain, mungkin ada bapak-bapak ingin mengetahui tafsir apa, tidak apa-apa. Saya buka, sebenarnya memang kalau untuk tafsir ini. Ada nyebutnya sudah. Pak Yakobus, Ya. baru ingat ini. Tertarik saya kemarin pas baca kalau Skotlandia itu ada santo pelindungnya itu Santo Andreas. Karena dia disalib lah, Petrus ya saya. ya. Ya. Saya lalu terlihat beberapa negara itu ada santo pelindungnya. Sedangkan Indonesia ini ternyata belum ada santo pelindungnya. Jadi saya pikir boleh juga dipikirkan kalau memang nanti Pak Yakobus misalnya pas di dalam forum apa gitu Pak, kayak Santo Fransiskus Samperius tadi kan memang orang benar-benar datang ke Indonesia mengabarkan Injil langsung ke Indonesia lewat orang-orang Ambon. Mungkin Patimura itu pun salah satu apa istilah turunan dari hasil pengabaran Injil oleh Santo Fransiskus Samperius, karena kan Patimura itu nama saja udah Thomas Matulesi kalau nggak salah nama aslinya kan. Nah, artinya kan perolehan beliau juga terhadap secara langsung ke bangsaan di Indonesia ini ada gitu. Cuman apakah ini urgen atau mungkin ini apakah sangat diperlukan? Saya pikir boleh juga itu diutarakan untuk santo pelindung untuk Indonesia, seperti negara-negara lain ada santa pelindungnya. Jadi saya pikir mungkin bisa nggak Pak kira-kira Pak untuk kesana Pak. Dan Santo Fransiskus kan ternyata juga tidak salah saya pelindung Jepang dan Korea malahan. Ya. Apakah kita tidak istilahnya memikirkan untuk kesana gitu Pak? Saya pikir itu dulu Pak. Sementara pas teringat itu tadi Pak. Terima kasih. Panjang Ya, baik. Kalau untuk satu pelindung itu sebenarnya gereja-gereja itu sudah memikirkan bahwa pelindung-pelindung untuk negara, pelindung bahkan untuk kota itu sebenarnya ada. Nah, cuma nanti kalau diutarakan mungkin akan berdampak kontroversi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Andreas ini atau Pak Andre ini sesuatu ide yang brilian ya. Mungkin nanti dalam pertemuan berikutnya saya akan cari tahu apakah memang di Indonesia ini sendiri ada santo pelindungnya yang sudah ditetapkan oleh Gereja Universal ya, supaya kita mengetahui. Nah, seperti kota Pontianak ini sebenarnya kalau kita lihat itu Pak, asal kota itu kan sebenarnya kalau yang ada itu kan Santo Pontianus Pak. Santo Pontianus itu
Ya, mungkin kita belum cari dokumen resminya apakah kota Pontianak ini Santo Pelindungnya Santo Pontianus. Ya, tetapi kalau kita lihat dari asal katanya saja, Nama Ibrodi. ya. Nah, Sultan apa? Abdurrahman Auf. jadi mungkin Kadri. sebenarnya nama itu diberikan untuk memberikan ya semacam ini ya, sebagai suatu bentuk ya bagaimanapun misi itu bermisi itu kan butuh yang namanya Santo Pelindung. Contohnya Santo Andreas yang tadi disampaikan oleh Pak Andre ya, itu bahwa betul ya Santo Andreas itu disalib terbalik di Skotlandia. Santo Andreas salah satu dari 12 rasul Yesus adalah Santo Pelindung Skotlandia. Menurut tradisi, Santo Andreas diperkirakan mati sebagai martir di kota Patras, Yunani. Pada sekitar abad pertama, ia dihukum mati dengan cara disalibkan di salib berbentuk X. Makanya bendera Skotlandia itu X ya. Yang kenal sebagai salib Santo Andreas atau salib terbalik. Jadi kalau kita misalnya melihat ada biarawan-biarawati menggunakan salib X itu sebenarnya itu salib Santo Andreas. Nah, asal-usul salib terbalik Santo Andreas, salib terbalik X atau Sept Cross itu digunakan untuk menghormati cara Santo Andreas wafat. Jadi dalam tradisi Santo Andreas merasa tidak layak untuk disalibkan dengan salib yang sama seperti Yesus. Dia sama juga seperti abangnya. Jadi Santo Andreas ini itu adalah adik kandung dari Petrus. Dia juga merasa tidak layak untuk disalib seperti Yesus, makanya dia minta salibnya X. Begitu juga dengan abangnya. Kalau abangnya lebih ya frontal lagi, salibnya itu adalah salib terbalik. Maksudnya itu ya dia tidak salib yang tangannya itu membentang, dia dibalik. Artinya kepalanya yang di bawah. Mengapa mereka melakukan hal ini? Ini karena pertobatan mereka itu adalah pertobatan yang militan. Artinya mereka ya para rasul ini meminta disalib ini terutama dua orang ini ya. Ya. Ini karena mereka tahu bahwa Yesus Kristus itu disalib karena dosa-dosa mereka atau dosa-dosa kita. Nah, salib ini mulai dikenal luas di Skotlandia pada abad ke-9 ketika relikui atas peninggalan dari Santo Andreas dibawa ke kota Santo Andreas di Skotlandia. Jadi ada namanya kota Santo Andrew di Skotlandia. Di sana salib terbalik mulai digunakan sebagai lambang nasional dan agama. Lalu simbol salib Santo Andreas di Skotlandia, itu salib terbalik menjadi simbol penting di Skotlandia karena Santo Andreas menjadi santo pelindung negara tersebut. Lalu setiap tanggal 30 November, Hari Santo Andreas dirayakan sebagai hari nasional di Skotlandia. Salib Santo Andreas juga menjadi elemen utama dalam desain bendera Skotlandia yang dikenal dengan sebutan saltire. Bendera ini menampilkan salib putih berbentuk X di atas latar biru yang merupakan representasi dari salib terbalik yang digunakan untuk menghormati Santo Andreas. Kemudian makna dan pengaruh, bendera Skotlandia yang menampilkan salib terbalik Santo Andreas bukan hanya simbol agama, tetapi juga simbol kebanggaan nasional. Seiring waktu, salib ini menjadi lambang identitas budaya dan sejarah Skotlandia. Lalu Santo Andreas dipandang sebagai teladan kesetiaan, iman, dan pengorbanan. Penggunaan salib terbalik ini mengingatkan umat Kristen untuk hidup dengan kerendahan hati dan mengikuti jejak pengorbanan Kristus dengan tidak menganggap diri mereka lebih tinggi atau lebih banyak daripada yang seharusnya. Lalu kesimpulannya, salib terbalik Santo Andreas adalah simbol yang kuat baik dalam konteks agama maupun kebangsaan, terutama di Skotlandia. Ini bukan hanya lambang dari kemartiran Santo Andreas, tetapi juga simbol kesetiaan, pengorbanan, dan iman yang mendalam dalam Kristus. Nah, mengapa tadi ya Pak Andre mungkin rindu misalnya Santo Pelindung Negara Indonesia itu apakah ada ya? Kita mungkin bisa cari dokumennya ya. Jadi Santo Pelindung itu memang dipakai karena memang biasanya untuk negara-negara ya yang misi-misi Kristen atau misi Katolik itu hadir di tempatnya. Nah, Pak. Jadi sebenarnya Santo Pelindung Negara Indonesia itu adalah Santo Yosep, Pak. Pak Andre ya. Halo, Pak. Halo. Jadi begini, Pak.
Saya sudah dapat dokumennya itu. Ya, Santo Pelindung Negara Indonesia itu adalah Santo Yosep, Pak. Santo Yosep dipilih sebagai pelindung Indonesia pada tahun 1950. Nah, puji Tuhan Pak Andre mengingatkan kembali bahwa pelindung Indonesia itu adalah Santo Yosep. Jadi Santo Yosep dipilih sebagai pelindung Indonesia pada tahun 19... Yesus itu Pak ya? Hah? Santo Yosef, bapaknya Yesus itu. Iya, Pak. Ya, itu sudah ditetapkan oleh KWI ya. Tahun 1950 berdasarkan keputusan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI. Keputusan ini dipertegas oleh Paus Pius ke-12, Pak, yang memberikan pengakuan resmi kepada Santo Yosep sebagai pelindung negara. Mengapa Santo Yosep dipilih? Pemilihan Santo Yosep sebagai pelindung Indonesia didasari oleh beberapa alasan penting. Yang pertama, Santo Yosep sebagai pembela keluarga. Santo Yosep ini dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih, sabar, dan bekerja keras, terutama sebagai kepala keluarga yang melindungi dan mendidik Yesus dan Maria. Ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang dianggap sangat relevan bagi kehidupan keluarga dan masyarakat Indonesia. Ya, saya jelaskan dulu Pak ya. Yang kedua, simbol kerja keras dan ketekunan. Santo Yosep adalah seorang tukang kayu, simbol dari kerja keras dan ketekunan, yang merupakan nilai penting dalam budaya Indonesia. Semangat untuk bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab tercermin dalam teladan Santo Yosep. Yang ketiga, pengalaman hidup dalam keluarga. Keluarga merupakan salah satu pondasi utama dalam masyarakat Indonesia dan Santo Yosep dipandang sebagai teladan dalam mengelola dan melindungi keluarga. Lalu peran Santo Yosep dalam kehidupan umat Kristen di Indonesia sebagai pelindung negara. Santo Yosep menjadi teladan hidup bagi umat Kristen di Indonesia dalam hal kerendahan hati, kebijaksanaan, dan kesetiaan. Umat Kristen Indonesia menghormati Santo Yosep sebagai pelindung keluarga, pekerja, dan pelindung negara. Hari perayaan Santo Yosep adalah pada tanggal 19 Maret setiap tahunnya. Santo Yosep dipilih sebagai Santo Pelindung Indonesia karena nilai-nilai yang beliau bawa sangat sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal ketekunan bekerja, pengasuhan keluarga, dan kesetiaan pada Tuhan. Sebagai pelindung negara, Santo Yosep diharapkan dapat memberikan perlindungan, bimbingan, dan inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi Pak, bahkan tahun 1950 sudah ditetapkan oleh KWI, ya. Kemudian sudah diakui oleh Santo Pius, ya, Santo Pius ke-12 tadi itu, ya. Jadi Santo Pius ke-12 itu sudah ya memberikan pengakuan resmi kepada Santo Yosep sebagai pelindung negara Indonesia, Pak. Nah, begitu Pak Andre. Oke Pak. Terima kasih. Baik, Terima kasih. masih ada yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup Pak. Ya, Setiap cukup. Peringatan itu setiap hari berapa? 13 Maret. 13 Maret. ya. Jadi tahun 1950 KWI mengusulkan itu, kemudian sudah ditetapkan oleh Paus Pius ke-12. Berarti itu adalah dokumen resminya dan luar biasa. Kalau tidak ditanyakan oleh Pak Andre, ya tidak tahu. Setiap tanggal berapa tadi Pak peringatannya Pak? 19 Maret Pak tadi. Santo Yosep ya? 19 Maret. Oh, iya. Ya. Terima kasih Pak. Terima Ya. kasih, itu saja Pak. Terima kasih. Jadi itu ya. Masih ada 13 menit. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada Pak. Ya, silakan Pak. Timotius. Ya, silakan Pak. Oh, Pak, lagi ambil meeting. Ya, baik. Saya bertanya masih berkaitan dengan tadi 1 Korintus 10 nih Pak. Ini 1 Korintus pasal 10, saya akan membaca ayatnya. Nanti saya ditanyakan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Ayat yang 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan kerendah Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Yang ditanya nih Pak, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Jelaskan Pak, pencobaan biasa itu yang bagaimana? Atau yang kecil atau yang besar? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Ada 3 pertanyaan ya tadi Pak ya. Jadi tafsiran dari 1 Korintus 10 ayat 11 yang berbunyi semua itu terjadi sebagai teladan bagi kita dan ditulis untuk memberi peringatan kepada kita yang hidup di akhir zaman ya. Dalam konteks ini Paulus sedang mengingatkan jemaat di Korintus tentang peringatan yang diambil dari sejarah Israel, terutama pengalaman-pengalaman umat Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Ya. Paulus merujuk pada kisah-kisah dalam perjanjian lama seperti umat Israel yang mengalami pencobaan, pemberontakan, dan hukuman dari Tuhan. Semua kisah ini dijadikan teladan dan peringatan umat Kristen agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjaga hidup mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, tafsirannya Pak, semua itu terjadi sebagai teladan bagi kita. Paulus mengingatkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada umat Israel di masa lalu, baik itu keberhasilan maupun kegagalan mereka, semuanya memiliki makna dan pesan yang relevan untuk umat Kristen. Misalnya umat Israel yang tidak setia dan mengalami hukuman adalah peringatan bagi kita agar kita tidak mengulangi dosa-dosa mereka seperti penyembahan berhala, ketidaktaatan, dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi pelajaran tentang pentingnya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, dan ditulis untuk memberi peringatan kepada kita. Paulus menekankan bahwa kitab suci tidak hanya berisi cerita sejarah, tetapi juga memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberi peringatan dan petunjuk hidup yang benar. Umat Kristen harus belajar dari kesalahan orang-orang dalam sejarah, bukan hanya untuk mengetahui kisah masa lalu, tetapi untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di zaman sekarang. Kemudian yang hidup di akhir zaman, Paulus menyebutkan bahwa peringatan ini ditujukan khususnya kepada mereka yang hidup di zaman akhir. Pada saat itu umat Kristen sedang menantikan kedatangan kembali Kristus di akhir zaman. Ketika kedatangan Tuhan semakin dekat, penting bagi setiap orang untuk tetap setia, waspada terhadap godaan dan pencobaan, dan menghindari hidup dalam dosa. Peringatan ini tetap berlaku untuk kita di zaman sekarang, di mana kita juga dihadapkan pada tantangan hidup yang serupa. Nah, kemudian tafsiran 1 Korintus 10 ayat 12, karena itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi tafsiran utamanya Pak, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, Paulus mengingatkan orang-orang yang merasa yakin dan kuat dalam iman mereka, bahwa keyakinan itu bisa menjadi jebakan. Terkadang orang merasa sangat aman dalam imannya, mungkin karena pengalaman atau pengertian rohani yang dalam, dan bahwa mereka tidak akan jatuh dalam dosa. Namun perasaan seperti ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri yang berlebihan dan mengabaikan kewaspadaan. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Peringatan Paulus sangat jelas, siapa saja yang merasa teguh atau kuat dalam iman harus tetap berhati-hati, karena bisa saja ia jatuh dalam pencobaan atau dosa. Bahkan orang yang paling kuat dalam iman sekalipun rentan terhadap godaan dan pencobaan. Paulus mengingatkan bahwa kekuatan diri kita bukanlah jaminan untuk tidak jatuh, melainkan kewaspadaan dan bergantung pada kasih karunia Tuhanlah yang penting. Nah, ini berikutnya adalah tafsiran 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Allah adalah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa yang dapat kamu tanggung. Tetapi pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, tafsirannya Pak, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu yang tadi ditanyakan oleh Pak Ngacam. Paulus mengingatkan bahwa setiap pencobaan yang kita alami memiliki batas Pak. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi godaan atau kesulitan yang melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita merasa kesulitan, kita selalu memiliki kekuatan yang diberikan Tuhan untuk menghadapinya. Pencobaan tidak akan datang tanpa ada cara yang menghadapinya. Lalu Allah adalah setia. Poin penting yang Paulus tekankan adalah kesetiaan Allah. Allah selalu setia kepada janjinya, yaitu untuk menyertai kita dalam setiap pencobaan. Ia tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan yang tidak dapat kita atasi. Setiap pencobaan yang kita hadapi adalah Allah ada di sana memberikan kekuatan dan pertolongan.
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa yang dapat kamu tanggung. Ini adalah janji yang memberikan kedamaian dan pengharapan. Bahkan ketika kita merasa terpojok dan tidak sanggup lagi, Tuhan memastikan bahwa ujian yang kita hadapi masih dalam batas kemampuan kita untuk menanggungnya. Allah tahu batas kita lebih baik daripada kita sendiri. Tetapi pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah janji bahwa setiap pencobaan selalu disertai dengan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar yang memungkinkan kita untuk menanggung pencobaan itu. Jalan keluar ini mungkin tidak selalu langsung terlihat, tetapi Tuhan akan memberi petunjuk, kekuatan, dan hikmat kepada kita untuk menemukan jalan keluar. Jadi Pak, demikian tafsirannya Pak. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Gimana Pak Ngacam? Jelas ya? Halo? Baik, mari kita tutup dalam doa karena waktunya juga sudah akan berakhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung Mu yang mempertemukan kami di jalur online ini. Semoga segala fasilitas, kemudahan, kelancaran yang telah Engkau berikan kepada kami merupakan suatu jalan keluar bagi kami untuk mendalami firman dan sabda-Mu pada masa Advent ini. Semoga kami mempersiapkan Natal dengan baik dan dengan sungguh, dan kami saling memaafkan, saling mengampuni. Dan bagi kami menerima sakramen pertobatan adalah tanda karunia kasih-Mu untuk kami layak di hadapan-Mu. Berkatilah para istri kami, para anak-anak kami, para menantu kami, para cucu-cucu kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, agar selalu bertekun dan setia kepada Kristus dalam masa Advent ini. Dan berkatilah kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang belum hadir pada kesempatan ini. Semoga terus dibimbing untuk setia kepada firman Tuhan dan mau hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan rohani ini, agar kami mampu menumbuhkan rasa cinta kasih kami kepada Kristus. Dan bagi saudara-saudara kami yang akan dibaptis, agar diberikan kekuatan kepada mereka untuk tetap setia kepada Kristus hingga akhirnya mereka dapat dibaptis. Dan bagi yang sudah dibaptis, tetap setia untuk mewartakan. Angkatlah segala persoalan sakit penyakit kami, karena kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.